Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Baik, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah seluruh bentuk variasi kehidupan di bumi yang meliputi variasi genetik, variasi spesies, serta variasi ekosistem. Menurut Surjono 1996, keanekaragaman hayati menyangkut keunikan suatu spesies dan genetik di mana makhluk tersebut berada. Pengertian keanekaragaman hayati juga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 yang mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber, termasuk ekosistem daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian darinya yang mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Selanjutnya ada tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, berdasarkan tingkatan organisasi biologisnya, keanekaragaman hayati itu diklasifikasikan atas 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen atau genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Yang selanjutnya ada pentingnya keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini penting untuk yang pertama, membuat ekosistem menjadi stabil dan tangguh. Kedua, menyediakan layanan ekosistem atau kehidupan bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga atau yang terakhir, serta menjamin sumber daya yang berkelanjutan. Yang pertama, keanekaragaman gen atau genetik adalah variasi sifat di dalam suatu spesies makhluk hidup yang disebabkan oleh perbedaan susunan genetiknya. Contoh keanekaragaman gen atau genetik adalah perbedaan warna kelopak bunga mawar antara bunga mawar merah, bunga mawar putih, pink, dan bunga mawar kuning yang disebabkan oleh susunan gennya yang berbeda dan setiap individu mawar dalam satu spesies yang sama. Yang kedua ada keanekaragaman spesies atau jenis. Keanekaragaman spesies atau jenis adalah keberagaman antara berbagai jenis makhluk hidup atau spesies yang menghuni suatu ekosistem atau wilayah tertentu. Contoh keanekaragaman spesies atau jenis adalah pada jeruk Bali, Citrus maxima, jeruk nipis, Citrus auratifolia, dan jeruk manis, Citrus nobilis, yang merupakan spesies berbeda karena memiliki ukuran, rasa, dan bentuk buah yang khas atau berbeda. Namun, berada dalam satu genus yang sama karena memiliki ciri fisik dan genetik yang sama. Yang selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi habitat dan berbagai jenis makhluk hidup, serta interaksi antara keduanya dalam suatu sistem lingkungan. Contoh keanekaragaman ekosistem adalah ekosistem gurun, ditandai dengan sedikitnya pepohonan karena suhunya yang sangat panas di siang hari dan dingin di malam hari, serta curah hujan yang sangat sedikit. Biasanya dihuni tumbuh-tumbuhan xerophyte seperti kaktus, dan dihuni reptil seperti ular dan kadal, serta dihuni hewan yang memiliki kemampuan menyimpan air yang baik seperti unta. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu dapat kita amati dari persebaran flora dan faunanya. Yang pertama ada persebaran flora. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana atau bisa kita bilang Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Menurut Van Velzen dan Schiff, flora Malaysiana terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora daerah tengah atau Wallacea, dan flora daratan Suhul. Lalu ada persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 zona fauna, yaitu fauna tipe Asiatis atau bagian barat, lalu fauna tipe peralihan atau bagian tengah, dan fauna tipe Australis atau bagian timur. Yang pertama itu ada kawasan Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Nah, kawasan ini itu meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ciri-ciri fauna tipe Asiatis itu adalah mamalianya itu berukuran besar, tidak ditemukan hewan berkantung.
Nah, populasi ikan air tawarnya itu juga melimpah, serta burung tidak terlalu berwarna namun bersuara merdu. Nah, faunanya itu seperti gajah, badak, harimau, banteng, tapir, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada kawasan Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Nah, kawasan ini itu meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Timur, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ciri-ciri dari fauna tipe peralihan ini merupakan hasil dari percampuran fauna dari wilayah tipe Asiatis sama fauna tipe Australis. Dan termasuk hewan endemik, yang artinya itu hewannya itu hanya bisa ditemukan di wilayah peralihan ini aja. Dia nggak bisa ditemukan di wilayah Asiatis maupun Australis. Nah, contoh faunanya itu seperti anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu ada kawasan Indonesia Timur atau tipe Australis. Nah, kawasan ini itu meliputi wilayah Kepulauan Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Nah, di sini hewan atau fauna pada tipe Australis ini memiliki hewan yang berkantung. Mamalianya itu berukuran kecil, burung dengan bulu warna-warni yang mencolok, serta populasi ikan air tawar yang terbatas. Nah, faunanya itu seperti kanguru, walabi, kasuari, cendrawasih, dan lain sebagainya. Persebaran fauna di Indonesia dibatasi oleh dua garis yang berbeda, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, yang pertama itu kawasan Asiatis. Dia ini dibatasi oleh garis Wallace. Kedua, ada kawasan peralihan yang dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Weber di sebelah timur. Serta yang ketiga ada kawasan Australis yang dibatasi oleh garis Weber. Baik, yang terakhir ada manfaat dan fungsi keanekaragaman hayati. Manfaat dan fungsi keanekaragaman hayati itu sangat luas, meliputi penyediaan pangan dan sumber daya seperti makanan, obat-obatan, sandang, papan. Lalu mengatur ekosistem seperti menjaga kesuburan tanah, penyerbukan, pengendalian hama, pemurnian air dan udara, serta manfaat sosial dan ekonomi seperti pendukung pariwisata, rekreasi, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan manusia.